السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرفنا بالشريعة الإسلامية وجعلنا متمسكين بعقيدة أهل السنة والجماعة وأنقذنا من النار بها كما دلت عليه السنة النبوية. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء وخير البرية وعلى آله وصحابته الذين سلكوا مناهجا سنية. أما بعد فقال تعالى في كتابه العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. عباد الله, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut kita sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat. Lalu apa makna umat? Kalau kita lihat pecahan kata dari ummah, ya di situ ada bentuk kata yang merupakan bagian daripada seakar dengan kata ummah. Ada kalanya hamzahnya dibaca kasrah, yaitu immah. Immah itu bermakna al-imamah, kepemimpinan. Sedangkan ummah itu bermakna jama'atun minan nas min aslin wahid. Sekumpulan orang, himpunan banyak orang, tapi min aslin wahid, dari satu sumber, dari satu orang. Maka anak-anak yang berasal dari satu sumber, yaitu dari ibunya, itu disebut dengan ummah, yaitu min aslin wahid, ay min ummihim, dari ibunya, ummah, ya. Sekumpulan banyak orang dari yang dipimpin oleh satu orang, dikoordinir oleh satu orang, ya. Himpunan orang, kumpulan orang dipimpin oleh satu orang yang menjadi pemimpin, yaitu al-immah tadi, imamah, itu disebut ummah. Maka Rasulullah SAW menjadi pemimpin bagi umat yang Allah namai kita sebagai ummah al-islamiyah, yaitu umat Islam, ummah Muhammadiyah, yaitu umatnya Nabi Muhammad. Maka Rasulullah SAW menyandang nama ummi. Jadi sekumpulan orang, jama'atun minan nas min aslin wahid, ya, dari satu orang. Artinya dikoordinir atau dipimpin oleh seorang yang memiliki immah atau al-imamah, kepemimpinan. Maka Rasulullah SAW adalah pemimpin kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menamai kita dengan sebutan ummah. Ya, kelompok orang-orang Islam, himpunan orang-orang yang beragama Islam yang mengacukan pedomannya kepada Al-Qur'an, hadis, dan aqwal para ulama disebut dengan umat Islam. Ya. Namun setiap umat itu memiliki nilai-nilai. Ya. Jadi setiap umat memiliki nilai-nilai. Dalam firman-Nya Allah menyebutkan wa kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Namun dengan syarat harus ada action. Setiap umat ini memiliki nilai. Zayyana likulli ummah. Tapi zayyana likulli ummatin amalahum, dengan syarat ada action, ada usaha, ada aktivitas, ada gerak, ada amal. Ya. Sekelompok orang, kumpulan orang ini akan memiliki nilai kalau dia memiliki usaha, aktivitas, gerak, amal, action. Atau kalau kita dalam Islam disebut amal saleh. Ya. Kemudian kalau
nilai-nilai tersebut ingin memiliki kualitas, nilai-nilai tersebut ingin memiliki bobot. Ya, jadi setiap umat itu memiliki nilai, dan kalau nilai-nilainya itu ingin memiliki kualitas, ingin berbobot, yang disebut dengan ummatan wasaton, maka umat itu harus memiliki peran bagi banyak orang dan peran untuk kepentingan umum. Maka itu layak disebut dengan ummatan wasaton. Supaya apa? Supaya litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi setiap umat itu memiliki nilai. Kalau nilai itu memiliki bobot, memiliki kualitas, yaitu dia memiliki peran untuk kepentingan umum, maka umat itu akan memiliki nilai yang disebut dengan khairu ummah. Di antara action, di antara amal, ya, nilai yang dijunjung tinggi dalam Islam itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Untuk menjadikan atau memiliki peran amar ma'ruf nahi munkar, maka kita harus menjadi syuhada'a 'alan nas. Ya, harus menjadi litakunu syuhada'a 'alan nas, harus memiliki peran bagi banyak orang dan peran untuk kepentingan umum. Bisa ada kalanya syuhudan dinian atau syuhudan ijtimaian. Ada kalanya peran dalam keagamaan, ada kalanya peran dalam sosial kemasyarakatan. Mungkin peran pada setiap umat, pada setiap komunitas, himpunan orang banyak itu berbeda-beda. Ya. Dan mungkin juga setiap perannya itu, setiap actionnya itu, setiap amal yang diberikan kepada kepentingan banyak orang dan kepentingan umum itu bisa membawa kebanggaan tersendiri bagi komunitasnya, bisa jadi kebanggaan bagi kelompoknya. Maka disebut kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu layak untuk membanggakan perannya masing-masing dan memiliki nilai masing-masing yang dibanggakan oleh kelompoknya. Hanya saja perbedaan atau berkelompok-kelompoknya komunitas, kelompok-kelompoknya orang, ya kalau di sini disebut dengan berkelompok-kelompoknya umat, ya, atau bahkan dalam satu umat itu berkelompok-kelompok, bermadhab-madhab, itu jangan saling menyalahkan dan jangan saling menjatuhkan. Itu intinya. Boleh saja perannya berbeda-beda, boleh saja actionnya beda-beda, boleh saja aktivitasnya, perannya itu untuk masyarakat banyak, untuk kepentingan umum itu berbeda-beda. Ya, khususnya peran dalam keagamaan dan sosial kemasyarakatan itu bisa saja berbeda-beda, tapi jangan saling menyalahkan dan jangan saling menjatuhkan. Apalagi mudah mengkafirkan, memusyrikkan dan membid'ahkan. Oleh karena itu Allah mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Sudah tafarraqu, sudah beda-beda, ditambah ikhtalafu, saling berselisih. Jadi silahkan berbeda, tapi jangan berselisih. Perbedaan yang beragam dan kemudian setiap kelompok itu memiliki peran, ya, memiliki kontribusi terhadap kemajuan agama, kemajuan umat, ya, peran baik yang sifatnya keagamaan maupun sosial kemasyarakatan itu luar biasa. Itulah yang disebut dengan ikhtilafu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmah. Ini bukan hadis, ya. Ini bukan hadis. Tapi ini qaul layak untuk kita ambil nilainya, kita ambil ibrahnya. Jadi perbedaan yang terjadi di antara kita dalam Islam itu ada perbedaan mazhab, ya, selagi bukan dalam kaitan teologi, ya, usuliyah. Perbedaan dalam furu'iyah misalnya, itu rahmah. Ya. Ikhtilafu ummati Muhammad rahmah. Asal jangan
sudah tafarroku, sudah berbeda-beda, kemudian ikhtalafu, saling berselisih. Jadi silahkan berbeda, tetapi jangan berselisih. Nah, biasanya perselisihan itu karena adanya perasaan paling benar sendiri. Ya. Satu kelompok ketika dia menyalahkan orang lain, mengkafirkan, membid'ahkan, memusyrikan, itu biasanya dipicu oleh motif dia merasa benar sendiri, yang lain salah. Dia mengomentari ibadah orang begini salah, begitu salah, sedangkan dia menganggap dirinya saja yang paling benar. Padahal ini sudah diwanti-wanti oleh Al-Quran. Allah mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo." Ya. Jadi silakan berbeda, tapi jangan berselisih. Selagi masih dalam majal furu'iyah. Kenapa? Ya, kenapa? Karena jawabannya juga dari Al-Quran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Di sini Allah menyebutnya subulana, jamak dari sabil. Kalau sabil satu jalan, ini subul, ya, jamak, banyak jalan. Lanahdiyannahum subulana. Lanahdiyannahum jadi hidayah, ya. Lanahdiyannahum akan kami berikan petunjuk hidayah subulana ke jalan-jalan yang kami miliki, jalan-jalan yang mengarahkan kepada mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, meraih mardotillah, ridha Allah, meraih rahmat Allah. Jadi banyak jalan, ya. Lanahdiyannahum subulana. Jadi dengan kalimat lanahdiyannahum di sini bisa kita pahami hidayah itu datangnya dengan banyak cara, banyak jalan. Ya, dan bahkan perantara yang mungkin berbeda-beda, apa wasilahnya, jadi berbeda-beda. Ada yang wasilahnya seperti ini dia dapat hidayah, ada karena ini jadi wasilah dia masuk dia dapat hidayah, ya. Dan hidayah juga bisa menunjukkan kita kepada arah yang berbeda-beda, namun tetap pada tujuan yang sama. Contoh, kita mau ke satu titik, ya, anggaplah ke Pasar Minggu misalnya. Yang mau lewat, kalau dia dari Depok misalnya, mau lewat Jalan Tanah Baru, silahkan. Mau lewat Jalan Margonda juga silahkan. Mau lewat Jalan Cisalak, ya, Jalan Raya Bogor itu silahkan. Tapi tujuannya tetap sama-sama Pasar Minggu. Jadi mungkin banyak jalan, berbeda jalan, tapi tujuannya sama, mardotillah warahmatillah, ya, untuk taqarrub ilallah. Tetapi untuk mendapatkan petunjuk kepada jalan kebenaran, kepada hidayah yang benar, harus ada ilmu, ya. Enggak serta-merta kemudian kita duduk berpangku tangan, kita sudah saya berharap hidayah Allah aja, enggak begitu. Harus ada ilmu. Jadi untuk mendapatkan petunjuk kepada jalan kebenaran, kepada jalan hidayah yang benar itu harus ada ilmu. Dan menjalaninya pun harus berdasarkan kepada ilmu. Apalagi dalam kebenaran dalam agama. Bahkan keberimanan kita pun harus didasari oleh ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illahu. Fa'lam. Nah, itu sighah fi'il amr, ya, merupakan pecahan dari kata ilmun, ya, alima ya'lamu. Di dalam ayat lain Allah mengatakan wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Untuk mengetahui al-haq itu harus berdasarkan wal ya'lam, agar mengetahui, agar mendapat melalui ilmu. Itulah pentingnya ilmu, khususnya ilmu akhirat atau ilmu agama. Nah, ilmu akhirat atau ilmu agama itulah ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dan menghadirkan khasyah kepada Allah. Ketika ilmu yang dimilikinya dapat menghadirkan khasyah, maka orang itu layak disebut dengan ulama. Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Nah, kalau tidak ada ilmu, apalagi ilmunya tidak menghasilkan khasyah, ya, meskipun ilmu agama, maka tidaklah masuk dalam kategori ulama menurut Al-Quran. Apalagi kalau tidak ada ilmu. Ada ilmu namun tidak khasyah, itu tidak
masuk dalam kategori innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Jadi harus berdasarkan ilmu, dan ilmu itu harus mendatangkan khasyah. Apalagi yang tidak berilmu, ya, maksudnya tidak memahami betul ajaran agama ini, ya, jangan bicara tentang agama, ya. Jadi di sini al-ulama dia berilmu dan mendatangkan khasyah, ya. Kalau yang berilmu tapi tidak mendatangkan khasyah, khawatir ketika dia mengeluarkan fatwa, maka fatwanya itu justru menjauhkan daripada kedekatan ridho pada Allah, menjauhkan daripada khasyah pada Allah. Itu yang wala tasyaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kau memperjualbelikan ayatku dengan hal-hal duniawi. Tapi ketika dia punya khasyah, insyaallah, ya, insyaallah ilmunya itu mendekatkan dia kepada Allah. Jadi bagi yang tidak berilmu, tidak mapan dalam ilmu agama, jangan berbicara tentang agama. Kalau dia mau bicara tentang agama, silakan kutip daripada akwal para ulama supaya selamat, ya. Karena ajra'ukum 'alal fatwa ajra'ukum 'alan nar. Ya. Silakan cuplik, kutip pendapat ulama, ikuti akwalnya para ulama, jangan berpendapat sendiri. Jadi jangan bicara tentang agama, jangan ikut campur dalam urusan agama, jangan lancang memberikan fatwa dalam urusan keagamaan, jangan lancang memberikan statement dan pendapat dalam mengatasnamakan agama ketika tidak memiliki ilmu yang cukup, ya, dalam hal agama. Kenapa? Karena segala sesuatu, ya, harus berdasarkan kepada ilmu. Jadi untuk mengetahui kebenaran itu harus berdasarkan ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau masuki wilayah yang kamu tidak paham betul. Jangan kamu masuki wilayah yang tidak ada ilmu tentangnya. Jadi penting ilmu itu, ya. Jadi penting sekali ilmu itu. Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'al lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Nah, kita diberikan modal oleh Allah berupa as-sam'a, pendengaran, indra, al-basar, penglihatan, dan al-af'idah, hati, pikiran, ya, akal. Nah, itulah yang harus kita gunakan untuk mendapatkan ilmu, mencari ilmu, menggali ilmu, dan dengan ilmu itulah kita wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbik. Kita bisa mendapatkan al-haq min rabbik, dari Tuhan kita. Nah, gitu, ya. Ketika itu tidak digunakan, tidak dimaksimalkan indra yang Allah berikan, as-sam'a wal absar wal af'idah, maka itu yang akan jadi penyesalan nanti di hari kiamat. Diceritakan dalam surat Al-Mulk, ya, betapa penyesalan terjadi. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya, andai kata dulu saya mau mendengarkan nasihat mencari ilmu dengan pendengaran saya, au na'qil, atau menggunakan akal saya yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan, ma kunna fi ashabis sa'ir. Mungkin kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Jadi dengan ini kami mengajak, mari sama-sama kita terus belajar dan belajar. Semua punya kekurangan, semua punya namanya ilmu. Semakin kita gali, semakin kita merasa haus, semakin kita merasa kurang. Nah, itu bagus. Artinya akan terus kita tambal kekurangan kita, tambal ketidaktahuan kita dengan ilmu yang baru. Dan jangan lepas dari Al-Quran yang menjadi manba daripada ilmu itu. Jangan lepas dari petunjuk-petunjuk Nabi. Inna khairal hadi Muhammad, ya, sebaik-baik petunjuk hadi Muhammad, petunjuknya Nabi Muhammad, yaitu al-hadis atau as-sunnah. Kemudian juga jangan tinggalkan akwal para ulama. Betul ngambil dari Al-Quran, betul ngambil dari hadis, tapi jangan lancang kemudian kita memahami langsung daripada Al-Quran dan hadis tanpa memiliki perangkat keilmuan yang cukup, ya. Maka
disinilah pentingnya peran para ulama bagi kita untuk kita memahami ajaran-ajaran agama. Nah, ketika sudah kita seperti itu, memiliki ilmu, kemudian Allah anugerahkan kita hidayah dan mengetahui al-haq, kebenaran itu, maka disitulah mari kita berperan dari apa yang kita pahami, ilmu yang Allah anugerahkan. Mungkin di antara kita macam-macam keilmuan yang kita miliki, dan setiap keilmuan itu kelebihan itu bisa menghantarkan kita mendekatkan diri kepada Allah melalui peran-peran kita yang bisa kita curahkan, kita kontribusikan untuk agama dan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan atau kepentingan banyak orang, dan niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi rabbil alamin, karena Allah. Jadi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.